Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan selalu senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk selalu menuntut ilmu dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dan tadarus bersama, yang mana doa dan tadarus ini dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih kepada Muhammad Bakhtiar yang sudah memimpin doa dan tadarus. Mudah-mudahan dengan pembacaan tadarus kita tadi bersama-sama naklah, pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalian tulis absen. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, Ibu mengulang-ulang kembali pelajaran pertemuan yang sebelumnya yang telah kita laksanakan. Masih ingatkah? Ada yang masih ingat tentang sumber hukum Islam? Apa itu? Ini kita masih mengulang-ulang pembelajaran yang telah lalu, setelah 1 minggu kemarin. Silahkan dihidupkan. Hukum Islam adalah hukum yang sifatnya atau valid, ada penanggulangan dalamnya. Iya, betul sekali. Jadi sumber hukum Islam ini ada 3. Ada yang bersifat valid, sahih, itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini adalah kedudukannya itu lebih utama, lebih utama. Nah, jadi kemudian setelah Al-Quran adalah Al-Hadis. Nah, hadis ini adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ini adalah sumber hukum Islam yang ketiga. Nah, apabila tidak ada hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ijtihad ini diperlukan. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang berpedoman kepada sumber hukum Islam. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan share materi pada hari ini. Baik, Nak, sudah dicermati dari video yang sudah Ibu share tadi. Nah, sekarang silahkan dari anak-anakku semuanya, ada yang mau berpendapat. Jadi dari video ini dapat kita pahami, Naklah, bahwa di dalam kita berpegang teguh kepada sumber hukum Islam ini, nah di dalam Islam sendiri itu ada hukum-hukum yang harus kita ketahui. Nah, jadi
Hukum-hukum yang pertama ini adalah tadi sudah dijelaskan adalah hukum wajib. Apalagi nak? Silakan. Sunnah, kemudian makruh. Nah, siapa yang mau menjelaskan apa itu hukum wajib, sunnah, makruh menurut pendapat kalian? Menurut ulun, hukum wajib adalah hukum yang secara agama itu harus divalidasi, tidak dapat dibantah dan tidak dapat ditawar-tawar. Artinya namun porsinya itu ya dibawahi itu, porsinya itu ya dibawahi itu. Dan ya, larangan keras bagi pelanggarnya, tetapi dapat ganjaran apabila melaksanakan. Iya, Pokok utama lah dalam agama. terus sekali ya Muhammad Bahtiar. Jadi hukum wajib ini adalah harus wajib, sumber pokok yang harus kita lakukan. Apabila kita tidak melakukan, maka kita termasuk berdosa. Misalkan tadi salah satunya adalah sholat fardu. Nah, sholat fardu ini adalah hukumnya wajib. Apabila kita tidak melaksanakan sholat fardu ini, maka kita dikenakan sanksi. Nah, dikenakan sanksi adalah berdosa apabila syaratnya apabila sudah mencapai balik atau mukhalaf balik. Jadi kita pahami dulu naklah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurunkan kepada umat manusia itu hukum wajib, sunnah dan makruh. Nah, jadi sebenarnya itu tergantung, lebih ada juga ulama yang berpendapat lebih kecenderungan itu subhat. Artinya apa ya, makruh ini sebenarnya sesuatu yang dituntut kepada mukallaf untuk meninggalkannya dalam bentuk tuntunan yang tidak pasti. Nah, jadi ibaratnya kalaunya makruh ini seharusnya itu suatu pekerjaan yang kita tinggalkan gitu. Nah, ibaratnya tuh karena makruh ini mendekati haram gitu. Nah, posisinya mendekati, jadi kada haram kada sunnah kada. Nah, jadi di antara. Nah, jadi apabila inya mengerjakan sesuatu yang makruh tadi, dia tidak berdosa. Tetapi apabila dia meninggalkan, itu termasuk yang dianjurkan sekali, maksudnya mendapatkan pahala gitu. Nah, jadi itu tergantung masing-masing naklah, seperti diibaratkan memakan yang makruh selain merokok ini ada seperti memakan buah pare, makan bawang putih. Nah, itu bawang putih itu juga kalau kita mengonsumsi terlalu banyak itu makruh. Nah, kenapa? Karena menimbulkan kemudaratan, atau istilahnya tuh kalau kita makan itu menimbulkan kemudaratan lah pada diri kita, lebih banyak mudaratnya kalau kita lakukan. Nah, itu. Ada yang mau menambahin? Jadi bisa dipahami lah Muhammad Bahtiar, jadi masalah makruh ini suatu persoalan ibaratnya apabila suatu pekerjaan itu dilakukan, nah dia itu tidak berdosa. Tetapi apabila tidak dilakukan, itu sangat dianjurkan sekali. Nah, maksudnya sangat dianjurkan sekali untuk ditinggalkan. Sama seperti merokok, kalau merokok itu kan suatu perbuatan yang makruh kalau dilakukan, tapi kalau ditinggalkan itu sangat dianjurkan sekali. Nah, kenapa? Karena kemudian merokok ini juga akan beralih ke haram hukumnya. Kenapa ke haram? Karena apabila ia melakukan suatu pekerjaan itu malah membuat dirinya lebih membahayakan, maksudnya membahayakan ke dirinya sendiri. Nah, itu lebih kecenderungan haram gitu.
Nah, bisa dimengerti lah Muhammad Bakhtiar. Terima kasih nak. Sangat bagus sekali pertanyaan dari Muhammad Bakhtiar. Mudah-mudahan dengan pertanyaan dan tanggapan dari Muhammad Bakhtiar tadi dapat kita kita ambil dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita tahu mana amalan-amalan yang wajib yang harus kita laksanakan, mana yang sunnah dan mana yang makruh. Karena apa? Karena kita sebagai manusia, Allah menciptakan kita, nah itu sudah diberi petunjuk. Nah, petunjuknya apa? Ya tadi Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, mana di dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad tadi sudah ditetapkan hukum-hukum, baik itu hukum taklidi ataupun hukum wadi. Nah, hukum tadi sudah kita bahas, itu ada hukum wajib, ada hukum sunnah, dan ada hukum makruh. Nah, itu. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, untuk meneruskan pembelajaran kita supaya lebih kita kuasai lagi, lebih kita aplikasikan lagi materi kita pada hari ini. Nah, mari kita berdiskusi. Nah, berdiskusi tentang bagaimana cara menerapkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dan sekarang kita akan mempresentasikan materi pada hari ini, bagaimana caranya menerapkan sumber hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kepada Muhammad Bakhtiar yang bertugas, dan Ibu harapkan kepada teman-teman yang lain untuk menyimak, memperhatikan, dan memberikan tanggapannya. Silahkan. Ini yang paling penting ya, karena kenapa disebut poin penting juga, karena kalau kita hanya melihatnya secara misalkan dari buku, tidak ada penjabarannya, itu ya sia-sia juga, nggak apa ya, maksudnya ada yang gagal paham lah atas sumber hukumnya tuh. Nah, yang menerapkan kedua adalah dari lingkungan keluarga. Dari lingkungan keluarga ini sangat sering. Kenapa? Karena banyak orang-orang terdidik yang dulu dari kecil notabene-nya adalah orang tuanya sering menerapkan cara hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, bahkan terbilang ketat. Dan cara menerapkannya kehidupan sehari-hari adalah cara bermasyarakat. Ini merupakan poin penting juga, karena ya maksudnya hukumnya tuh harus menyebar ke satu masyarakat, intinya menyebar lah. Nah, dan bagaimana caranya? Nah, ini kan sangat familiar di kampung atau di mana ya, dengan mengadakan acara seperti ceramah, pengajian, syukuran, tasyakuran. Nah, di situ tuh ada semacam poin penting juga yang perlu dipahami. Itu sebenarnya untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari itu ada. Itu dimaksudkan adalah ke makna ya, lebih ke makna. Jadi ya begitulah tentang personality untuk menerapkan sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih begitu.